Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Andriali Armarieno, salah satu dosen dari Prodi Arsitektur Universitas Sriwijaya dengan NIDN 0001128505. Izinkan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan salah satu bahan kuliah yang biasa saya ampu di Prodi Arsitektur, yaitu mata kuliah Komunikasi Arsitektur. Komunikasi arsitektur ini memiliki bobot 3 SKS yang mana diperuntukkan untuk mahasiswa awal di semester 2. Kita berharap bahwa mata kuliah komunikasi arsitektur ini bisa menjadi bekal awal bagi mahasiswa dalam memahami bagaimana teknik penyajian sebuah gambar arsitektur. Di sini kita fokus kepada dua media. Yang pertama, media visual, baik itu berupa sketsa maupun berupa gambar-gambar teknik ataupun gambar-gambar visual. Kemudian yang kedua yaitu media verbal, yaitu bagaimana cara mereka melatih ataupun memiliki keberanian untuk mempresentasikan secara langsung apa yang menjadi ide, apa yang menjadi gagasan mereka, apa yang menjadi solusi bagi mereka ketika menghadapi sebuah permasalahan ruang. Mata kuliah komunikasi arsitektur ini memiliki 16 kali jumlah pertemuan, yang mana di setiap pertemuan itu memiliki capaian-capaian yang harus dicapai bagi mahasiswa. Diselingi dengan UTS dan juga UAS dengan berbagai macam bobot tugas yang kita berikan. Diharapkan bahwa nantinya mahasiswa bisa mampu menguasai teknik presentasi maupun teknik penyajian gambar arsitektur. Nah, dengan demikian kita berharap apa yang menjadi ide, apa yang menjadi gagasan bagi mereka dalam menghasilkan sebuah karya arsitektur itu bisa tersampaikan dengan baik, bisa terinformasikan dengan baik dengan media yang komunikatif dan informatif. Mungkin begitu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah komunikasi arsitektur. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita membahas satu topik ya, yang mana topik ini akan erat kaitannya dengan mata kuliah komunikasi arsitektur. Ada salah satu capaian yang harus teman-teman penuhi ya, sebagai bagian dari nantinya bagaimana cara kita mempresentasikan hasil karya kita. Jadi pada kesempatan ini saya mencoba untuk melihat ya bagaimana kita belajar dari beberapa karya arsitektur, bagaimana seorang arsitek itu mengkomunikasikan karyanya ya. Jadi arsitek itu kan sebuah profesi yang pada dasarnya itu menjual jasa ya, menjual jasa yang wujudnya terlihat secara visual. Jadi kalau secara visual itu tidak begitu komunikatif hasil karya itu, seringkali karya itu tidak begitu diingat. Nah, sekarang kita coba merujuk ke beberapa referensi karya-karya arsitektur yang mana kita bisa belajar bagaimana nantinya kita berkomunikasi kepada publik melalui sebuah karya arsitektur. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman nantinya mungkin pada saat presentasi tugas akhir. Cara ini, komunikasi ini mungkin bisa diikuti ya. Nah, oke. Ini bangunan pertama yang ingin saya share ke teman-teman. Ada yang tahu bangunan apa ini? Apa? Asakusa Cultural and Tourism Center ya. Ini gedungnya karya Kengo Kuma ya, karya Kengo Kuma yang ada di Tokyo, Jepang. Asakusa Cultural and Tourism Center. Jadi kalau teman-teman nanti liburan ke Jepang, biasanya sebelum masuk ke komplek Asakusa atau kuilnya itu ada bangunan ini sebagai tourism center. Ya, secara visual, kalau saya menginterpretasikan bagaimana Kengo Kuma berusaha untuk berkomunikasi melalui karyanya, bangunan ini saya menilainya sebagai bangunan yang Jepang banget, tapi dibalut dalam visual yang lebih modern ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara visual, bangunan ini merefleksikan bagaimana kekayaan
arsitektur Jepang yang salah satunya itu mengeksplorasi material kayu timber, ya. Kayu timber yang disusun, disambung, yang itu mungkin salah satu keahlian karya-karya Kengo Kuma. Nah, ini salah satunya direfleksikan dari karya ini. Ya, bangunan ini kalau kita lihat ya secara geometri bentuk sebenarnya sederhana, ya. Hanya kubus biasa yang diangkat, diexplode, ya, diextrude bahasanya, kemudian selubungnya yang bermain, ya. Jadi kalau kita lihat selubung inilah yang seolah-olah membuat bangunan itu menarik, ya. Ditambah dengan kekuatan bagaimana susunan material kayu yang disusun di situ, ya. Nah, balik lagi kita ke karya yang berikutnya, ini juga sama, ya. Karyanya Kengo Kuma. Ini Sunny Hills, ya. Sunny Hills ini fungsinya itu sebagai toko kue nanas, ya. Bayangkan kalian jual nastar, ya, tapi tokonya seperti ini, ya. Nah, inilah yang tadi saya bilang di slide awal, bagaimana Kengo Kuma itu punya salah satu gaya bahasa desain yang mungkin itu cara dia berkomunikasi, yang mana gaya bahasa desain itu menunjukkan kekayaan dari arsitektur Jepang, ya. Nih, bagaimana kalau teman-teman lihat rumitnya konstruksi bangunan ini, ya. Kalau konstruksi intinya mungkin hanya sederhana kotak, tapi selubungnya sama kayak yang slide pertama tadi. Selubungnya yang dia olah sehingga menjadi salah satu karya yang menarik. Ya, ini yang mungkin bisa kita pelajari bagaimana karya arsitektur itu bisa berkomunikasi secara sendirinya. Nah, ini juga yang baru, ya, yang baru selesai kalau nggak salah karyanya Kengo Kuma juga di Tokyo, ya. Jadi kalau kita lihat dari 3 karya yang Kengo Kuma sampaikan melalui bahasa desainnya, itu erat kaitannya dengan penggunaan material-material lokal, ya, bagaimana material itu diolah, disambung, diselubung sebagai selubung bangunan, ya. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dari karya yang ketiga ini, kemudian karya yang kedua ini, kemudian karya yang pertama, ada sebuah benang merah yang sama di mana Kengo Kuma menyajikan sebuah unsur material lokal yang sangat kuat, ya. Baik itu melalui sambungannya, baik itu melalui metode-metode implementasinya ke dalam bangunan yang lebih ini, ya, lebih komprehensif, ya. Nah, ini karya Kengo Kuma, ya. Ini sama di Tokyo, saya lupa ini fungsinya sebagai apa. Ini baru selesai kalau nggak salah konstruksinya. Nah, tapi ini sedikit kontras, ya, dari karya Kengo Kuma yang lain, ya. Ada yang tahu ini di mana? Ini karya Kengo Kuma, tapi berbeda sekali atau kontras sekali dengan 3 karya awalnya. Ini Dundee Museum, ya, di Skotlandia, karyanya Kengo Kuma. Nah, ini mungkin bisa kita simpulkan ada sedikit pendekatan yang berbeda yang dilakukan oleh Kengo Kuma ketika dia merancang di Jepang lokasi bangunannya dengan ketika dia merancang di luar Jepang. Dimana kalau saya lihat di sini dia Kengo Kuma berhasil mengeksplorasi kekuatan material lokal, ya. Jadi kalau di Jepang kekuatan materialnya lebih ke timber, kayu timber. Kalau dia di luar Jepang, ya dia mungkin beradaptasi dengan seperti apa kekayaan material lokal yang ada di sana ataupun fabrikasi material yang ada di sana. Ini Dundee Museum, ya. Nah, yang berikutnya ini apa yang bisa dikomunikasikan oleh arsitek melalui karya ini? Ada yang tahu ini apa? Bangunan apa? Stadion, ya. Stadion apa ini? Bird Nest, ya. Bird Nest di Beijing, ya. Jadi ini salah satu venue utama Olimpiade musim dingin tahun 2000 berapa? 2008 kalau nggak salah di Beijing, ya. Jadi Bird Nest dikasih nama. Nah, ini juga salah satu cara bagaimana arsitek berkomunikasi melalui karyanya. Ya, karya itu kasih nama aja, ya. Bird Nest. Kalau kita artikan sarang burung. Jadi memang karya ini terinspirasi dari bagaimana seekor burung hanya melalui paruhnya itu yang kecil bisa merangkai sebuah sangkar dengan mudahnya untuk perlindungan atau untuk naungan anak-anaknya, mulai dari telur sampai dia menetas, ya. Nah, filosofi itulah yang dipakai oleh arsitek dalam merencanakan bird nest ini.
Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana proses konstruksinya ya, di YouTube banyak, bahkan sempat masuk di National Geographic. Saya sempat lihat videonya bagaimana konstruksi bird nest ini ya. Jadi sangat rumit secara arsitektur, apalagi secara ilmu sipil ya. Bagaimana merangkai susunan baja-baja yang tidak geometrik bentuknya ya, yang sangat radial, sangat tidak beraturan bajanya, sehingga bisa menjadi satu kesatuan ya. Jadi bagaimana prinsip dan filosofi burung membuat sangkarnya, itulah yang diterapkan di sini. Jadi kita bisa mencari referensi, mencari ide dalam merancang itu lewat apa yang sudah ditawarkan oleh alam. Ini yang mungkin mengasah kepekaan kita juga ya, bagaimana kita melihat sebuah fenomena yang ada di alam itu menjadi sebuah ide untuk kita terapkan dalam merumuskan sebuah konsep arsitektur. Ini karyanya Herzog and de Meuron ya. Bangunannya ada di Hamburg ya. Nama gedungnya itu Apple Harmony ya. Nah, ini salah satu bangunan yang beradaptasi ya. Jadi ada sebuah metode ataupun mungkin pendekatan yang biasanya sering dilakukan oleh arsitek ketika dia mendapatkan sebuah proyek yang mana proyek itu erat kaitannya dengan bangunan existing ya, bangunan lama. Jadi dia menggunakan pendekatan adaptive reuse ya, yang mana bangunan itu difungsikan kembali melalui sebuah proses adaptasi. Jadi mungkin fungsi yang lama itu tidak diteruskan, tapi distimulasi dengan fungsi yang baru. Terlihat dua finishing yang berbeda ya. Yang pertama, kalau teman-teman lihat bangunan existing lamanya itu hanya sebatas ini ya. Ini sebuah factory, kalau salah pabrik, yang mana lokasinya di tepi sungai Hamburg. Nah, ini juga ya karya Herzog ini di Jepang ya, toko Prada ya. Jadi kalau kalian belanja di area Omotesando, kalau yang sebelah kiri itu Prada ya, toko Prada. Kalau yang kanan saya lupa, ini di Hong Kong ya, di Hong Kong. Nah, jadi kalau kita lihat ada dua kesamaan ya, penggunaan material yang dilakukan oleh Herzog di dua karya ini ya. Dia mungkin menggunakan sebuah material kaca custom ya sebagai reflektor, sehingga karakter visual bangunan itu justru akan sangat keluar ya dengan penggunaan material yang seperti ini. Nah, ada yang tahu ini di mana? Cukup ikonik bangunannya ya, di New York. Apa namanya? Ada yang tahu namanya? Vessel ya. Ini Vessel, salah satu ikon di New York ya, karyanya Thomas Heatherwick ya, Thomas Heatherwick. Jadi kalau teman-teman lihat konstruksinya ini kayak bukan bangunan, kayak berupa instalasi tangga-tangga saja ya. Mungkin persepsinya orang ngapain bikin tangga ya? Apa orang nggak capek naik? Ternyata rame orang yang naik ya. Karena Vessel ini menawarkan sebuah visual yang baru dalam melihat sebuah sudut kota New York ya. Nah, itu susunan tangga-tangga yang disusun ya. Ini karyanya Thomas Heatherwick ya. Kita lihat karya Thomas Heatherwick yang kedua. Ini dekat dari kita, cuman sekali penerbangan ya, di Singapura. Apa namanya? The Hive kalau dulu namanya. Kalau sekarang udah ada branding namanya ya. Ini student centernya NTU ya, Nanyang Technological University. Bayangkan ya, student center kita yang di ujung dunia sana, visualnya seperti ini ya. Wah, itu cukup ikonik bangunannya. Kalau teman-teman lihat ya, di sekelilingnya secara visual dia kontras ya. Jadi tidak melulu pendekatan kita dalam merancang itu harus selaras ya. Kadang-kadang harus kontras. Supaya apa? Supaya dia membuat sebuah sebuah kejutan, sebuah penggerak kawasan, sehingga mungkin kawasan ini sebelum ada The Hive ini, dia sebuah kawasan yang tidak begitu diminati oleh mahasiswa. Tapi setelah ada ini justru menjadi sebuah lokasi baru ya, sebagai student center ya. Jadi di bangunan ini, kalau banyak persepsi orang beranggapan bahwa Heatherwick itu terinspirasi dari keranjang-keranjang dimsum ya. Jadi kalau kalian beli dimsum ditumpuk-tumpuk ya, kayak inilah keranjangnya ya. Nah, tapi ini student center dari NTU karya Heatherwick. Cukup kontras ya dari yang
karya dia yang pertama, ya. Nah, ini juga karya dia di Shanghai, ya. Shanghai, China, karya Thomas Heatherwick. Bagaimana Heatherwick berkomunikasi melalui karyanya dari dua karya yang sudah kita bahas. Ini Fosun Foundation, ya. Jadi ini salah satu bangunan yang menerapkan kinetic moving facade, ya. Jadi fasadnya itu bisa bergerak, ya. Terinspirasi dari ya, China yang dikenal sebagai negara tirai bambu, ya. Jadi dia terinspirasi dari bilah-bilah bambu, ya, fasadnya. Dan dia bisa berotasi, ya. Sesuai mungkin dengan, ataupun dia merespon ketika jam-jam tertentu sinar matahari itu cukup terik, ya. Fasadnya itu menyesuaikan, ya. Jadi teman-teman bisa mencoba pendekatan dengan menggunakan kinetic fasad, ya. Jadi ada elemen yang bisa bergerak secara mekanik ataupun secara ini, ya, sehingga dia bisa merespon seperti apa ketika dia mendapatkan sebuah kondisi termal yang cukup ekstrim misalkan, ya. Nah ini, Daniel Libeskind kalau teman-teman lihat karya-karyanya itu selalu tajam-tajam, ya. Ada unsur yang tajam-tajam pada bangunannya, ya. Ini salah satunya. Jadi kalau teman-teman lihat museum ini, kita nggak tahu lagi nih dindingnya mana, atapnya mana, karena sudah menjadi satu kesatuan. Dan di hampir semua karya Daniel Libeskind akan selalu permainan bentuk yang sangat radikal, ya. Sangat tidak beraturan, ya. Jadi hampir rata-rata di semua karyanya itu elemen-elemen tajam dikedepankan, ya, karya-karyanya Daniel Libeskind, ya. Nah, inilah mungkin karakter dia dalam merancang. Inilah cara dia berkomunikasi melalui karyanya, ya. Nah, ini ada yang tahu ini karya siapa? Ya, ini Soho yang ada di Beijing. Sangat kontras dari Daniel Libeskind tadi yang tajam-tajam, ya, geometri bentuknya. Zaha ini justru tidak, ya, dia smooth, ya. Bahkan karya-karya, hampir semua karya-karyanya itu tidak ada yang tajam-tajam, ya, rounded, ya. Ini Soho waktu peresmian Zaha masih hidup, ya, sempat hadir di peresmian Soho yang ada di Beijing ini. Ini juga Soho, tapi ini di Shanghai, ya, karyanya Zaha juga, ya, sama, ya, lebih mengedepankan karya-karya rounded, ya, yang menjadi karakter Zaha Hadid dalam merancang, ya. Nah, ini yang cukup fenomenal juga, ya. Apa ini? Yang nonton drakor sering ini, lihat ini, ya. Ini di Korea, DDP, ya, Dongdaemun Design Plaza. Ini karyanya Zaha Hadid yang sama, ya, konsisten, ya, bermain di ruang-ruang bentuk-bentuk yang rounded, ya. Ini Dongdaemun Design Plaza yang ada di Seoul, ya. Nah, ini kira-kira segelintir, ya, contoh karya arsitektur yang mungkin bisa kita pelajari, ya, teman-teman, ya. Dimana dari beberapa contoh yang kita bahas pada pertemuan hari ini, kita mendapatkan beberapa kesimpulan mungkin, ya. Mulai dari tadi bagaimana Kengo Kuma, bagaimana Thomas Heatherwick, bagaimana Daniel Libeskind sampai Zaha Hadid menghasilkan sebuah karya arsitektur yang mana pendekatannya berbagai macam, ya. Ada yang mungkin mengikuti aspek lokal dari di mana bangunan itu berada, kemudian bagaimana bangunan itu beradaptasi terhadap bangunan lama kayak yang karyanya ini, ya, Herzog di Apple Harmony, ya. Jadi ini yang mungkin bisa kita coba terapkan, bagaimana ketika kita merancang aspek apa yang perlu kita capai, ya, metode apa yang akan kita pakai sehingga yang kita tawarkan itu sebuah karya yang benar-benar tidak hanya bagus secara visual, tapi juga bisa menghasilkan sebuah karya yang ikonik, ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau ada yang mau dibahas dari beberapa karya ini, atau bagaimana teman-teman menginterpretasi karya ini, ya? Silakan. Ya, silakan, Galuh. Itu kan bangunan umum, ya, Pak, ya. Iya. Berarti kalau bangunan umum yang kita tahu itu harus menyediakan akses untuk disabilitas yang baik. Iya. Entah itu lift atau itu cuma ramp. Tapi kalau misalnya suatu museum atau suatu tempat publik itu tidak menyediakan hal tersebut, apakah bisa
persentase di fabelnya hanya sedikit gitu. Oke. Atau menyamakan semua standar gitu. Jadi selalu ruang publik harus ada RAM-nya, harus ada liftnya. Oke, menarik ya. Jadi kalau saya melihat bahwa sebuah ruang publik itu harus aksesibel, ya. Aksesibel artinya mudah diakses oleh siapapun, ya. Baik itu yang dengan kondisi fisik sempurna maupun dengan keterbatasan kayak difabel, ya. Kita kan nggak tahu kapan gedung kita itu diakses oleh difabel, ya. Tapi yang menjadi tugas kita menyediakan jalurnya, ya. Karena itu kan sebuah mandatory, ya, sebuah kewajiban. Jadi sebuah bangunan publik itu harus aksesibel bagi semua pihak tanpa terkecuali, ya. Itu kalau nggak salah, kalau kita tidak menyediakan jalur-jalur disabilitas, izinnya nggak akan keluar gedung kita, ya. Nah, inilah mungkin harus menjadi sebuah standar bagi kita untuk merancang, bahwa ketika kita merancang sebuah bangunan publik, berarti aksesibel itu menjadi salah satu keharusan yang harus kita penuhi, ya. Jadi orang yang pakai kursi roda dia bisa secara mandiri mengakses gedungnya, dia bisa secara mandiri, bahkan ada toilet difabel yang harus kita sediakan. Ini yang mungkin sedang digalakkan di beberapa universitas, dan di kita juga sudah beberapa menggunakan toilet difabel, RAM difabel, sehingga mahasiswa yang punya keterbatasan itu tidak sulit untuk mengakses gedung, ya. Jadi saya pikir memenuhi kemudahan untuk teman-teman difabel itu sebuah keharusan ketika kita merancang sebuah bangunan publik. Beda kaitannya kalau kita merancang rumah, ya. Rumah kita sendiri kan mungkin tidak begitu terikat, ya, tapi untuk bangunan publik itu sebuah kewajiban yang harus kita penuhi, ya. Karena kita nggak tahu kapan kalangan difabel, itu bukan urusan kita berapa persentase, mungkin hanya sebagian kecil kalangan difabel yang mengaksesnya, tapi yang menjadi kewajiban kita harus penuhi, ya, kemudahan akses itu, sehingga dia bisa menjadi bangunan yang aksesibel bagi siapapun, ya. Nah, coba apa yang kira-kira bisa teman-teman simpulkan, ya, dari bagaimana cara arsitek berkomunikasi melalui karyanya dari beberapa referensi yang kita bahas pada siang hari ini, ya. Nah, ini yang mungkin bisa kita jadikan bahan rujukan, ya. Kadang-kadang kita kan punya keterkaitan ataupun ketertarikan pada beberapa karya arsitektur ataupun arsitek itu sendiri. Kadang-kadang kita cenderung condong ke salah satu arsitek, misalkan Zaha Hadid, ya, karena apa? Sangat fenomenal karyanya. Bahkan hampir di semua karya Zaha Hadid itu menjadi sebuah ikon kota, ya. Soho, Dongdaemun Design Plaza, ya. Dan ini justru bisa memberikan kita inspirasi bagaimana kadang-kadang Zaha Hadid itu pola dia berpikir mungkin jauh lebih maju dibandingkan teknologi itu sendiri, ya. Jadi kalau teman-teman tahu, ada banyak statement yang mengakui seberapa jenius Zaha Hadid, ya, dalam berarsitektur, ya. Karena apa? Karena teknologi material justru mengikuti ide dia, ya. Kadang-kadang ide kita itu muncul karena ada material yang tersedia, ya. Oh, ya, ternyata material tersedianya baja ukuran sekian. Nah, itu kita menyesuaikan desain kita. Tapi untuk Zaha dia tidak, ya. Justru material ataupun mungkin fabrikasi itu justru mengikuti otak dia, ide dia. Nah, ini mungkin salah satu yang membuat Zaha Hadid itu dengan orang yang sudah nggak ada, tapi peninggalannya sudah sangat ikonik, ya. Orang masih sangat mengenal karya-karya dia, ya. Oke, mungkin itu cukup teman-teman, ya, bahasan kita siang ini, bagaimana kita bisa belajar dari cara arsitek berkomunikasi melalui karyanya. Ada yang menggunakan ataupun mengoptimalkan material setempat, ada yang memberi nama, tadi kayak bird nest, dikasih nama aja gedungnya, sehingga dia bisa lebih informatif, lebih komunikatif. Ada yang justru bermain dengan geometri bentuk yang tajam-tajam kayak Daniel Libeskind ini, atau bermain dengan geometri bentuk yang justru lebih rounded seperti Zaha, ya. Jadi kita mau di posisi mana, itu yang mungkin akan memberikan dampak yang cukup signifikan ketika kita berpraktek di masyarakat, ya. Kita mau menawarkan karya arsitektur yang seperti apa yang menjadi karakter kita dalam merancang, itu yang mungkin akan membedakan antara kita dengan rekan kita yang lain, ya. Itu juga yang mungkin akan membedakan bagaimana kita dikenal orang lebih mudah dibandingkan dengan yang lain.
Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan menginspirasi apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih atas feedback dan pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi referensi buat teman-teman dalam melakukan proses perancangan. Ya, itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.